Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dengan NIM 3333210044 dari Kimia Dasar A Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia bagian pertama. Materi yang akan kita pelajari ada pengertian reaksi kesetimbangan, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc homogen dan heterogen, menentukan hasil bagi reaksi, dan yang terakhir adalah hubungan Kc dan Q. Target capaian belajar kita adalah memahami kapan suatu reaksi reversible mencapai keadaan setimbang, mampu menyusun persamaan Kc, mampu menggunakan persamaan Kc dalam berbagai hitungan, mampu menggunakan hubungan Kc dan Q sebagai penentu arah pergeseran kesetimbangan reaksi. Yang pertama ada pengertian kesetimbangan kimia. Kalian pernah nggak sih apa menggunakan timbangan tradisional? Timbangan tradisional yang kita ketahui ada bagian kanan dan kiri. Yang kanan biasanya itu untuk anak timbangan atau sampel dari berat gitu. Yang sebelah kiri adalah yang akan kita timbang. Nah, untuk agar itu seimbang, itu dibutuhkan berat yang sama antara kanan dan kirinya. Nah, itu bisa disebut dengan kesetimbangan. Dan kesetimbangan kimia merupakan salah satu bentuk reaksi bolak-balik yang mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Nah, ada syarat nih dari kesetimbangan kimia itu. Yang pertama itu, reaksinya itu berupa reaksi bolak-balik atau reversible. Apabila reaksi berlangsung secara reversible pada reaksi bolak-balik, laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Reaksi yang berlangsung ke arah kanan akan berjalan semakin lambat karena jumlah reaktan semakin berkurang. Pada saat yang sama, mulai terjadi reaksi yang berlangsung ke arah kiri karena jumlah produknya semakin bertambah. Nah, suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan bila reaksi baliknya dapat dengan mudah berlangsung secara bersamaan. Nah, contohnya itu seperti kita sedang merebus air, itu akan menghasilkan uap air, akan menghasilkan uap, yang uap itu akan langsung kembali menjadi air. Nah, itu kan reaksi tersebut kan dengan mudah berlangsung secara bersamaan. Nah, di situ terjadilah kesetimbangan gitu. Dan yang kedua ada bersifat dinamis. Suatu reaksi kesetimbangan merupakan suatu aspek yang tidak bersifat statis, melainkan memiliki sifat yang dinamis. Itu artinya bahwa secara mikroskopik, reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Gitu. Berikutnya, dari syarat kesetimbangan kimia adalah dilakukan dalam satu sistem yang tertutup. Kesetimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung dalam sebuah sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini ialah suatu sistem reaksi kimia di mana berbagai zat yang memiliki suatu reaksi atau zat-zat hasil reaksi tidak ada yang akan meninggalkan suatu sistem tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kc atau biasanya dengan K juga bisa merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan secara reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk umum dari reaksi kesetimbangan. Di sini ada lambangnya panah ke kanan dan ke kiri. Nah, ini lambang dari bolak-balik. Jadi, kesetimbangannya itu reversible. Nah, tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ini adalah yang atas adalah molaritas reaktan dikalikan dan kemudian dibagi dengan hasil kali produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen merupakan suatu bentuk zat-zat yang terlibat pada sebuah reaksi di mana keterlibatan semuanya adalah dengan nilai sama.
Jadi semua jenis dari zat-zat tersebut itu sama. Nah, contohnya ini. Sebentar. Contohnya ini, kan dia sama, wujudnya sama. N2 ini kita bisa lihat di bagian belakang yang ada tanda kurung ini, semuanya GG. G itu artinya gas. Nah, dalam reaksi kesetimbangan homogen berlaku rumus sebagai berikut. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini ada rumus umumnya. Kc, C pangkat R, D pangkat S per A pangkat D dikali B pangkat Q. Dan berikutnya ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan suatu sistem di mana sebuah reaktan dan produk berbeda fasa. Dalam hal ini, yang dimaksud fasa itu adalah wujudnya. Wujudnya itu padat, cair gas, dan larutan. Dalam sistem kesetimbangan, wujud padat dan cairan ini diabaikan. Gitu. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh reaksi yang heterogen. Nah, ini kita lihat di dalam kurung yang paling belakang ini ada AQ, ada S, L, gas. Nah, AQ itu maksudnya aqua gitu, aqueous atau liquid, L itu liquid, S itu solid, dan G itu gas. Nah, ini kan beda-beda, jadi heterogen gitu. Nah, ini dalam reaksi kesetimbangan heterogen rumusnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal aja. Di sini ada soal 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol di nitrogen teroksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Nah, reaksinya seperti ini, dan yang ditanya adalah tuliskan rumus tetapan kesetimbangan tersebut. Yang B, hitung tetapan kesetimbangannya. Nah, di sini jadi reaksinya belum setara, kita setarakan dulu menjadi N2O4, 2NO2. Nah, ini tuh kesetimbangan, ini merupakan homogen. Nah, bisa kita lihat di sini gas-gas dan gas-gas gitu. Nah, yang pertama adalah tuliskan rumus tetapan kesetimbangan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat dari slide yang sebelumnya. Jadi, reaktan, produk per reaktan. Nah, kita bisa lihat di sini produknya adalah NO2 dibagi dengan reaktannya N2O4. Nah, ini adalah rumus untuk tetapan keseimbangan reaksi ini gitu. Nah, dan ini nilai keseimbangannya kita bisa langsung dapatkan karena di sini sudah ada datanya, jadi langsung kita masukkan saja dari rumus yang sudah kita dapat tadi, kita masukkan, lalu didapatkanlah hasilnya 0,2 mol. Oke, yang selanjutnya menentukan hasil bagi reaksi Q. Reaksi atau Q nih yang dilambangkan dengan QC atau Q. Hasil bagi reaksi bertujuan untuk mengukur jumlah relatif produk dan reaktan yang ada selama reaksi pada titik waktu tertentu. Hasil bagi reaksi akan berlangsung dengan memperhatikan tekanan atau konsentrasi reaktan produk. Nilai Q dapat dibandingkan dengan konstanta kesetimbangan untuk menentukan arah reaksi yang berlangsung. Nah, perbedaan utama antara Kc dan Q adalah K menggambarkan reaksi yang setimbang, sedangkan Q menggambarkan reaksi yang tidak setimbang. Untuk menentukan Q, konsentrasi reaktan dan produk harus diketahui. Nah, ini antara Kc dan Q itu ada hubungannya. Hubungan yang pertama, jika QC lebih besar dari Kc, maka reaksi menguntungkan reaktan atau berjalan reaksi itu ke arah kiri, ke arah reaktan. Sistem reaksi reversibel, kelebihan dan produk dan kekurangan reaktan. Yang kedua, ada kondisi di mana QC lebih kecil dari Kc. Reaksi menguntungkan produk atau ke arah kanan berjalannya itu reaksi. Yang terakhir ada QC sama dengan Kc. Nah, ini sistem berada dalam keadaan setimbang. Jadi laju reaksi dan reaktan laju reaksi ke reaktan dan produk itu sama. Nah, mungkin kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini ada tentukan nilai QC dan arah reaksinya. Nah, diketahui reaksinya ini Kc sama dengan 1, dan ini adalah molnya itu. Nah, ini kita bikin rumus dari QC ini CO2 dikali H2 per CO H2O. Nah, kemudian kita
kita masukkan dari data yang ada itu 2 kali 2 per 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah QC-nya 4. Nah, KC kan sudah diketahui, dan sini ada QC juga kita sudah ketahui. Jadi, QC lebih besar dari KC. Dan kalau QC lebih besar dari KC, maka reaksi bergerak ke kiri menuju reaktan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada soal lagi. Pada suhu tertentu, tetapkan kesetimbangan reaksi. X, ini reaksinya. Dengan diketahui reaksi ini, KC sama dengan 16, dan jika X2, Y2, dan XY masing-masing sebanyak 1 mol dicampurkan dalam bejana 1 liter, maka jumlah mol XY yang ada pada saat kesetimbangan adalah, nah, jadi di sini reaksinya ini belum setimbang gitu, jadi kita harus lihat dulu, kita harus timbangin dulu reaksi tersebut. Nah, ini kan reaksinya, kita cari QC-nya dulu untuk menentukan arah reaksinya. Nah, ini kita dapatkan, masukkan rumus yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, kita dapatkan QC1, dan di sini sudah diketahui KC-nya 16. Jadi, arah reaksinya itu ke arah kanan, gitu. Nah, di sini kita cari, ini kan masukkan setiap produknya ini 1 mol gitu, kita masukkan, kita cari reaksinya. Nah, di sini kita dapatkan persamaannya untuk mencari nilai X. Kita belum mengetahui ini nilai X-nya berapa. Jadi kita langsung, ya ini kan reaksinya QC lebih kecil dari KC. Nah, ini reaksinya ke arah kanan, berarti dari kiri ke kanan gitu sampai setimbang. Nah, di sini kan X-nya belum kita ketahui, kita mencari nilai X untuk mencari kesetimbangan dari reaksi tersebut. Nah, kita di sini udah mempunyai beberapa persamaan. Kita dapat 3 persamaan. Yang pertama ada 1 min XM, 1 min XM, 1 plus 2X, M ini molar. Nah, selanjutnya nih, kita cari KC-nya, dia kan udah dapat persamaan. Kita masukin lagi persamaan tersebut ke rumus KC. KC-nya kita masukkan persamaan yang tadi ke rumus yang ini. Nah, KC sama dengan XY kuadrat per X2 Y2. Nah, KC-nya kan ini udah diketahui tadi di soal 16, kita masukkan 16. Nah, ini kita udah dapat tadi dari yang MRS tadi. Nah, kita sederhanakan. Nah, ini pangkatnya kita coret, jadinya 4 sama dengan 1 plus 2X per 1. Nah, di sini bisa dapat dx-nya nih. Nah, jadi di sini kita dapat X-nya sama dengan setengah. Nah, kan tadi di soal itu mol XY sama ini, kan kita dapat persamaan mol XY sama dengan 1 plus 2X. Nah, X-nya itu kan 1 per 2. Kita masukin saja 1 per 2-nya ini ke X-nya. Langsung kita dapatkan jumlah mol yang saat setimbang itu adalah 2 gitu. Ya, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.